Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin rasulil karim wa barakatuh. Selangkahnya itu sambil berjalan. Mari kita dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing, memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur kita ini ada beberapa aspek yang selalu mewujudi orang yang bersyukur. Salah satu di antaranya adalah kita berevolusi mendekat kepada Dia di dalam usaha yang bergantung dalam ayat surat nomor 24 ayat 5. Ya ayyuhal insan innaka katibun ila rabbika qadhan wa mulaq. Wahai manusia, berjuanglah engkau sehebat-hebatnya perjuangan. Kamu mendekat kepada Allah, mencari Dia sampai ketemu. Jadi batasannya tidak ada, sampai ketemu dengan Dia. Famulatif. Inilah saudara kita itu menurut di dalam diri kita harus kita gerakkan semacam itu. Karena maaf, sekarang dunia itu sakit parah. Karena apa? Manusianya yang bikin sakit. Jualan pasar sebenarnya pasar ini anak pasar air. Jadi ombak berarti ambil bulan mengajian. Jadi kerusakan timbul daratan dan lautan akibat manusia. Lalu itu seperti diikuti oleh Allah. Dan Allah mengikuti itu dengan satu cobaan supaya mereka kembali kalau mau. Kalau tidak, awas. Maka bencana, kecelakaan, musibah, mungkin juga wabah, jalan dari Allah terhadap tindakan manusia yang menghalangi manusia kembali kepada Allah. Bukan kita. Kita punya kekuatan apa? Tidak bisa, jelas tidak bisa. Dari segi jumlah, ya mungkin. Tapi Allah, wallahu waliyul mu'minin. Allah itu wali orang mukmin. Jadi kita bukan memupuk saja orang mukmin, tapi harus kita berjuang supaya diri kita itu menjadi milik diri. Nah, disitulah Allah. Ngantor saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekarang kenyataan hak buktinya nyata dan bisa dikatakan. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Mari kita harus memacu diri kita sendiri. Mari saudara. Jadi surat An-Nahl rukuk 5 ini keangkuhan orang musyrik. Ya, kesalahan tolong ketika angkuhan orang musyrik ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 38. Ya, bagaimana keangkuhan orang musyrik itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 38. Mulai dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي Ma'akalu illa 38 mungkin perkataan 38 yang dikatakan ma'akalu illa jaga ayat al-Qur'an illa amal sama sama وأقسموا بالله وجهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ويموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan mereka bersumpah demi Allah dengan sekuat sumpah mereka, Allah tak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, ini adalah janji orang yang mengikat dia dengan benar, tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Ya, janji Allah tidak akan membangkitkan janji mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita mengikat kepada Allah itulah yang akan menolong. Nah, mari kita mulai dari pembahasan ini. Ayat 35 mohon diulang baik asli bahasa Quran maupun bahasa Indonesia terjemahnya hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهل على الرسول إلا البلاغ المبين. Dan orang-orang musyrik berkata, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kami tak mengabdi kepada siapapun selain Dia, baik kami maupun ayah-ayah kami, dan tak pula kami mengharamkan apapun tanpa perintah Dia. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, maka apa pula kewajiban para utusan selain menyampaikan risalah yang terang? Sombong. Kalau memang Allah itu menghendaki kita menjadi orang gila, tidak mungkin saya benci bertindak yang teruskan. Demikian pula bapak-bapak saya dulu tidak mungkin begitu. Tidak boleh mengharumkan suara tidak diharumkan. Maka itu jawaban kita bagaimana? Oh, manusia itu bukan robot itu bukan. Manusia itu bukan mesin. Itu diciptakan manusia harus begini sampai ke sana. Mesin itu namanya. Mesin hidup. Manusia musuh yang paling mulia. Mereka dikatakan menjadi khalifah di bumi. Ini kalau kita panjangkan, ya, kalau kita panjangkan, semua ciptaan manusia itu
untuk melayani. Ciptaan Allah itu untuk melayani manusia. Surat berapa itu? Surat mengatakan begini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samawati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya bil bahri wa sakhkhara lakumul anhar. Dia Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk hamil. Rasakhalakumul fulka litajriya bil bahri wa sakhkhalakumul anhar. Dia yang menciptakan bahtera untuk mengarungi samudra dengan perintah. Ya, dengan perintah Nabi Amri. Dan begitu menundukkan Anda, membuat sungai-sungai untuk kamu. So, wasakhara samsa wal qamara da'ibain wasakhkhara al-laila wan nahar. Dia menciptakan matahari dan bulan beredar pada tempatnya dan menciptakan malam dan siang untuk melayani kamu. Ya Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan aku memberikan apa yang kamu minta. Ya, kami yang kami minta berikan. Wa ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah itu, kami tidak bisa. Ada itu di sini. Coba kamu baca. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzaluman kafaru. Dan ia memberikan kepada kamu segala apa yang kamu mohon kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu amat lalai, tak tahu terima kasih. Nah, itulah yang disampaikan oleh Allah. Khalifah di bumi ini diberi perluasan pada semua ciptaan. Allah untuk melayani manusia. Malaikat saja bersujud. Asajadu semua malaikat semua. Ila Iblis apa bahasanya? Maka manusia yang tidak syukur itu tergoda. Kategorikan manusia apa? Iblis. Iblis itu kan jahatnya masih di dalam diri. Anak saya Mustahil ada anak saya ini kebetulan nanti ini kan satu tersambung antara orang muslim. Maka dijawab Allah tidak ada membandingkan orang yang mati. Bukan apa, bukan marah. Apa? Ini untuk membandingkan supaya mereka ini tidak menaruh seluruh mereka Allah SWT kalau dia itu musibah dan lain sebagainya itu untuk supaya mereka ini kembali kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak sudah seperti apa yang disampaikan oleh Ibu kita Malaysia dan suami dengan merasa sedih. Ini surat 35 ini. Maka maaf kalau kita kasih beberapa ayat di dalam Al-Quran. Jadi musyrik itu kafir. Min ahlil kitab wal musyrik. Ahli kitab itu musyrik. Kafir ahli kitab. Dia musyrik. Terus beberapa yang mengatakan bahwa Yahudi mengatakan Uzair itu Allah. Ya. Orang Nasrani berkata apa? Jadi ini kafir. Kafir itu tertutup. Dan ini maaf ya. Ini penyakit. Bisa mengenai awal gigi kan? Gitu. Awal dia tertutup bisa. Tapi yang terang-terangan orang muslim itu tertutup. Atau zalim yang tadi dibaca. Innal insana la zalumun kafar. Orang-orang manusia itu sesungguhnya kafir dan zalim dan kafir dan kafir. Zalim terima kasih. Orang menganiaya. Zalumun kafar. Dan dia kadang juga. Kadang itu orang yang bohong. Kafir, tutup, zalim, aniaya. Kadang itu dia orang yang bohong. Fasik. Fasik itu orang yang tidak jadi percaya. Munafik itu orang yang lahir batinnya baik. Jadi, soal politik. Gitu ya. Baik politik. Kalau masalah politik, aja betul. Boleh deh. Punya pengalaman politik. Politik itu tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang sejati. Kalau musuh ada, musuh sejati apa? Diriku sendiri. Sama ide. Diriku sendiri musuh sejati. Kamu itu teman sejati orang mukmin. Mama itu yang lain walau sudah lupa ini mahal lagi itu surah 4 ayat 6 ayat 9 apa kira kira itu Muslim Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa taat kepada Allah dan utusan, mereka akan menyertai orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi dan orang-orang tulus dan orang-orang setia dan orang-orang lurus, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Mukmin. Dan banyak gitu ya. Ini mukmin. Nah, orang fasik alas kita diberi 49 ayat 6 orang fasik. Ini kan fasik. Fasik itu masuk dalam munafik.
Nah, halaman 49 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. tidak jauh. Iya. 49 ayat yang 6. Ya ayyuhalladzina Betul. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fa'ikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang tak jujur datang pada kamu dengan membawa berita, periksalah itu dengan teliti agar kamu tak membukanai suatu kaum tanpa dimengerti. Lalu jadilah kamu orang yang menyesal atas apa yang kamu lakukan. Ya, itu masih. Kalau ada orang fasik membawa berita, jangan kamu terima dulu, periksa dulu. Itu nanti membawa beritanya di dalam kelompokmu, gitu. Waspada dengan orang fasik. Nah, inilah perbuatan orang musyrik, gitu. Kesimpulannya begitu. Nah, alam dewa ini bisa kena semacam begitu. Ini semua penyakit hati. Yang lain menjengkel. Bagaimana? Batala sobiha, batala sobiha. Sekarang bagaimana? Ya, kemudian sampai gimana? Silaturahim. Nah, ini silaturahim yang murah, begini, murah. Satu bersolat, ya dengan cara-cara yang mana kita sholat di samping mengkaji Al-Quran, kita silaturahim di dalam media ini, media yang murah. Seperti kalau kemarin itu kita ngobrol, ya, ngobrol itu, ngobrol saya pilih sama sport itu dikit gini punya cara pembinaan kader murah. Caranya bagaimana? Sederhana. Anak-anak kalau datang diangkat. Kalau pertemuan diajak. Sampai kadang-kadang mereka itu sudah tahu. Tapi dengan bahasanya kok begini ya, akhirnya dia simpati. Gitu. Lalu ini ada kader ini nanti begini. Jadi zamannya saya muncul zamannya Pak Nuruddin, gitu ya, mengambil posisi itu. Zaman Pak Nuruddin kemudian muncul. Ini zamannya Pak Osman sama Mas Tohir dan Gandain semua muncul. Dan ini dasar dari mana? Ya begitu. Diajak, pertemuan diajak, mana diajak. Sampai kemarin ini kan tahu dari mana? Pakistan. Itu semua baik mencium cucu saya itu dicium. Terus anaknya siapa lagi kemarin itu. Dan di Pakistan nggak ada itu ya. Di ada. Tapi yang lain tidak seperti ini Kediri gitu ya. Itu ya. Ini karena di susunya dengan bersama dengan putranya Mas Usman di Purwokerto. Namanya bersama kita semua. Ya lagi sekarang ini juga itu membawa putra-putranya itu. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orangnya dilihat dan kok enak dirasakan itu. Mari, saudara, kita teruskan pembahasan ini untuk berikutnya.
agama dikira ini ya orang muslim ini ada apa ya? Dikira agama itu bisa didiktekan. Mudah, agama itu kebangkitan. Jadi anak ini dibangkitkan mananya otak dan hati bersamaan. Jadi intelektualnya satu dan rasa hatinya ini spiritual ikut. Jadi ini bersamaan. Mari kita baca di dalam surah 2. Surat 2 ayatnya 256. Jadi bikinan orang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Tak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya jalan yang benar itu jelas sekali bedanya dengan jalan yang salah. Maka barang siapa kafir terhadap setan dan beriman kepada Allah, ia sungguh-sungguh berpegang pada pegangan yang paling kuat yang tak akan putus. Dan Allah itu yang mendengar, dan Allah itu yang maha mendengar, yang maha tahu. Saya singkat karena Anda punya Quran. Tak ada paksaan. Dalam tegaknya Islam. Kalau lain itu dimaksa secara halus. Misalkan Mas Rani itu diberi media memberi misalnya ya, sekolah diberi dana, tapi ujungnya nanti ditarik. Tanya saja orang yang salut Mas Burhan yang dulu di sana, coba bagaimana ya orang-orang gereja kita menarik janda-janda diajar sampai janda atau kerja yang dia labanya sedikit itu memberi persepuluhan itu sanggup memberi persepuluhan hasil dari batu percaya itu untuk disetorkan ke gereja. Nah itu kalah ya dengan cara itu. Tapi pasangan, nah ini orang muslim yang karena kelompoknya ini ya begitu pola pikirnya ini sebenarnya. Kita teruskan sekarang surat nomor 76 ayatnya kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepadanya. Ia boleh berterima kasih atau tidak berterima kasih. Bebas memilih. Boleh berterima kasih ikut atau tidak berterima kasih, silakan. Kita ini melepaskan kekuatan hati, Jadi sampai kemarin itu di dalam surat berapa itu ibadah rahman yang sunnah berarti halangan. Ibadah rahman itu kalau berjalan di muka bumi itu rendah hati. Tapi orang-orang sujud itu di mukanya ada bekas-bekas sujud. Bagaimana mukanya bersujud, bagaimana? Seperti anak itu kan, ibu-ibu mau, ibu-ibu tahu. Allah itu cinta pada orang mukmin yang buruk
Dan orang mukmin cinta kepada Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Orang-orang mukmin itu ridho kepada Allah, Allah ridho kepada orang mukmin. Jadi orang itu kalau ketemu yang diridhoi, ketemu yang dicintai, apa yang muncul? Dari mana Anda tahu? Bagaimana perubahan orang yang tertentu yang dicinta, apalagi lama ada tertentu, gimana? Perubahan. Yang apa yang Anda lihat? Lakukan. Bagaimana? Lakukan. Iya. Mukanya itu segar, begitu loh ya. Segar, senyumnya manis, itu terasa begitu yo. Itulah. Lalu itu kalau ketemu Allah, setiap saat kita ketemu Allah itu ya. Nah, ini akan terjadi perubahan di dalam wajahnya itu berubah. Sampai sujudnya itu berbekas kepada apa? Wajah. Bukan satu ya, bukan satu, tapi wajah. Wajahnya digair, baru hitam, jangan tidak hitam. Karena mungkin bisa membedakan antara gaduh dan wajah. Kalau yang hitam-hitam, sekarang bisa hilang, benar. Kok bisa siapa nih? Ini bisa hilang siapa nih? Itu ilmu ini apa? Benar-benar tato. Ya, kita teruskan begini. Cahaya Allah itu nampak. Jadi perubahan dari orang-orang yang menerima kebenaran itu ada perubahan di dalam menanggapi dan menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Itu sebenarnya adalah sunatullah yang berjalan yang dikatakan di dalam surat ini yang terakhir. Surat ini yang terakhir, surat ayat nomor 40. Al-Insan ayat 22 Pak. An-Nahl ayat 40. Akhir. An-Nahl ayatnya 40 terakhir. Ayat 40 ayat terakhir. ayat jangan ini Buku ini yang terakhir. Oh, dalam ayat terakhir 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Firman kami terhadap suatu barang manakala kami menghendaki itu hanyalah bahwa kami berfirman kepadanya jadi maka jadilah itu. Kun fayakun bukan bin sanadi. Kun fayakun bukan sulap. Kun fayakun, kun jagung, tumbuh jagung, berbuah jagung. Itu proses evolusi kun fayakun. Ini berjalan pada sunatullah yang berjalan di alam semesta. Misalnya Allah itu menciptakan ciptaannya, dan semua ciptaan Allah itu merupakan cahaya Allah berjalan melalui proses. Apa yang dapat kita lihat di dalam proses sunatullah yang berjalan di alam semesta ini? Apa yang dapat kita lihat? Kita melihat alam semesta itu sunatullah, cahaya Allah itu. Apa yang dapat kita lihat? Rapi, indah, menarik, menawan, mengagumkan, gagah berani, perkasa. Apa dia?
sampai sesuatu yang diciptakan di dalam ini saja kita ambil saja cahaya Allah itu kita ambil di dalam surat Yasin ayatnya 80 atau berapa itu ya. Jadi An-Nahl ayat 40 Yasin ayat berapa? 36 ayatnya 80 hampir habis itu dia yang menciptakan pohon yang hijau. Nah, hampir habis. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun. Yang membuat api untuk kamu dari pohon yang hijau sehingga kamu dapat menyalakan dengan itu. Jadi maka jadilah ini evolusi proses. Dan ini melalui cahaya ini merupakan bentuk cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini? Indah, serasi, perkasa, mengagumkan, indah yang tidak ada lagi. Tapi karena surat nomor ini kan panjang ya. Jadi surat nomor itu cahaya Allah itu 4 itu tuh panjang itu. Jadi 24 dan 35 itu kan panjang. Kita harus saudara di dalam aja itu. Itulah cahaya Allah. Jadi surat Yasin ayatnya 80 itu kita mencoba sebagian kecil saja. Jadi kalau Alladzi apa ja'ala? Alladzi ja'ala lakum minas sajari akhdari naro. Alladzi ja'ala lakum minas sajari akhdari naro. Dia yang menciptakan pohon yang berwarna hijau itu mengandung api. Nah, apa? Ciptaan Allah yang tidak ada habis keindahannya. Ini biasanya di alam terbuka seperti pegunungan. Orang-orang yang stres pemikirannya, ini kalau masuk melihat yang hijau, ini mempunyai daya penyembuhan. Dulu pada waktu saya sekolah di PKI itu diberikan begini oleh guru saya. Kalau kamu membaca banyak, cobalah sebentar kamu istirahat, kamu keluar, kamu lihat pohon yang hijau, maka stres mata Anda bisa sembuh. Dan saya menggunakan TV. Jadi kalau orang makan makanan siap jadi, yang itu ada pengawet yang mempengaruhi, cobalah itu kau campur dengan sayur yang hijau. Itu nar. Nar itu apa? Api. Api itu apa? Keselatan. Dan tidak jemu orang melihat ciptaan Allah yang hijau itu, tidak jemu. Coba Anda melihat bangunan-bangunan makin lama, Anda bagaimana? Jemu. Tapi kalau yang hijau tidak. Orang-orang dulu kenapa kok sehat? Petani dulu jam 5 terbuka pakaian, celana pendek, tanpa baju, dia salah jam 5 masih petani.
sehat. Makanannya sayur hijau. Orang dulu kan jarang macam-macam penyakit itu. Tapi sekarang kan enggak. Nah, itulah saudara yang kita bahas bersama. Semoga itu semua nanti kan yang kita tambah beberapa ayat. Ini ya surat 16 ayatnya 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut-taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya telah kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang utusan. Sabdanya, mengabdilah kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu dari setan. Lalu di antara mereka ada yang Allah berikan pimpinan, dan di antara mereka ada yang sudah sepantasnya berada dalam kesesatan. Maka berkelilinglah kamu di bumi, lalu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Ayat ini benar. Tiap umat ada seorang rasul. Jadi ini tidak cepat kecil ya. Tiap umat ada seorang rasul. Lagi arahnya pada kita. Ya, tiap umat ada seorang rasul. Rasul itu jalan kenabian masih, wahyu kenabian masih itu ditutup oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau setelah Rasulullah Muhammad SAW, kalau ini kenabian ditutup, itu rasul. Rasul itu bisa menjadi sekadar kita tahu ya mengenai kelangsungan namanya Mujadid Al-Masih Ibnu Maryam, sekadar kita tahu, karena tidak mungkin ini waktunya ya, sekadar kita tahu. Saya kutip itu hadis dari Rasulullah SAW dari Bukhari. Saya tulis saja. Kaifa halaka ummati ana awaluha ana awaluha Isna asyara min ba'di Isna asyara min ba'di Al-Masih Ibnu Maryam akhirnya Al-Masih Ibnu Maryam Al-Masih
akhiruna. Kaifa halaka ummati ana amanna isna asyara. Kecil ya asyara itu. Ya, mimbati isna asyara. Al-Masih ibnu Maryam akhirnya. Bagaimana binasa umatku? Saya awalnya isna asyara min ba'di. Isna asyara khalifah. Oh, di sini ya. Isna asyara khalifah. Min ba'di Al-Masih ibnu Maryam akhirnya. Bagaimana? Nah, Rasul ini kan berlaku terus, tidak ada batasan. Banyak turun kok, menjadi banyak kok itu. Jadi ini ketegasan kelahiran Al-Masih ibnu Maryam. Dan yang mengenai Al-Masih ibnu Maryam memang ada beberapa ayat di dalam hadis Bukhari. Demikian juga yang kemarin baru saya pikir bahwa wahyu kenabian utuh, tapi wahyu Rasul dan wahyu walayat ini kebutuhan manusia sepanjang hidup itu tetap ada. Mudah-mudahan ada itu tergolong yang ada di sini, begitu. Ini bagian daripada surat An-Nahl. Demikian saudara, apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini, kita harus memperhatikan empat hadis yang jaraknya cukup jauh dan dengan para malaikat. Kalau ada kendala semata-mata itu karena wahyu Allah. Kalau kesalahannya itu keterbatasan dari kebutuhan saya. Saya minta maaf dari wahyu dari hadis. Segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.